Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kas dan kas kecil ya. Jadi apa sih itu kas? Di sini terjemahannya itu kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Dan kas yang berupa aset ini, kas itu kan kalau kita di laporan posisi keuangan itu terletak di bagian aset ya. Itu aset yang paling liquid yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan atau liabilitas dari perusahaan. Kemudian kas itu bisa terdiri dari uang yang tersimpan di dalam entitas maupun uang yang tersimpan di dalam rekening bank. Kemudian ada lagi yang berupa setara kas. Makanya kalau kita lihat di laporan keuangan itu pasti judulnya kas dan setara kas. Nah, untuk kas ini itu adalah alat pembayaran untuk aktivitas operasi perusahaan tanpa pembatasan, yaitu bisa berupa aset lancar. Sedangkan kas yang digunakan untuk tujuan tertentu sehingga tidak bebas untuk digunakan itu biasanya diklasifikasikan sebagai dana cadangan atau ini masuknya di aset tidak lancar. Biasanya tuh dana cadangan ada di pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu pasti selain kas yang memang ada di pemerintah kota atau misalnya pemerintah pusat kayak gitu, pasti mereka setiap instansinya itu mempunyai dana cadangan ini. Yang dana cadangan itu tidak boleh dianggap sebagai kas, tapi itu masuknya di aset tidak lancar ini. Kemudian kas itu bisa juga dalam bentuk mata uang asing. Jadi kas yang dalam mata uang asing itu tetap dianggap sebagai kas dan pelaporan mata uang asing itu menggunakan kurs tengah, kurs spot yang berlaku dalam tanggal neraca itu. Jadi kurs tengah BI biasanya itu kan kalau di kurs itu kan ada yang kurs jual, kurs beli sama kurs tengah lah. Kalau misalnya pas pelaporan itu dilaporkan dalam kurs tengah. Kemudian selain kas itu ada setara kas gitu kan. Kas dan setara kas biasanya dilaporkannya sebagai seperti itu. Nah, untuk setara kas itu termasuk kategori instrumen keuangan. Di sini setara kas itu termasuk investasi jangka pendek yang sangat liquid. Di sini investasi jangka pendek itu ya biasanya misalnya dalam bentuk deposito kayak gitu kan. Depositonya hanya maksimal 3 bulan gitu. Jadi ya cair kalau misalnya memang harus segera dicairkan ya enggak yang terus sampai nunggu lama gitu. Jadi ini kan contoh dari setara kas itu bisa berupa deposito dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan serta tidak dijaminkan. Depositonya pokoknya kurang dari 3 bulan jadi bisa langsung dicairkan nanti pokoknya. Terus instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Selain deposito bisa juga instrumen pasar uang lainnya yang bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Nah, di sini ada juga misalnya kita mempunyai saham sebagai instrumen keuangan yang setara kas lah itu tidak bisa. Jadi karena saham itu tidak, kalau misalnya kita menjual itu kan tidak diketahui jumlah kas yang akan diterima saat dijual itu berapa karena harganya kan naik turun kayak gitu kan. Makanya saham itu tidak termasuk dalam instrumen keuangan yang berupa setara kas ini. Jadi tidak bisa dianggap sebagai setara kas. Kemudian karena kas ini adalah aset yang paling liquid, maka kas itu mudah untuk diselewengkan. Oleh karena itu, pengendaliannya itu harus ekstra. Jadi, perlindungan terhadap kas itu dapat dilakukan secara fisik maupun perlindungan untuk menjaga agar kas tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak diharuskan. Lah, bentuk pengendalian terhadap kas itu bisa berupa misalnya pertama, bisa terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran.
Atau misalnya pemisahan tugas antara pengelola dengan pencatatan, terus pihak pengguna dan pembayaran. Jadi intinya adalah pemisahan tugas itu. Jadi nanti diharapkan dengan adanya pemisahan tugas ini, maka ada cross-check dan kontrol dari pihak lain sehingga penyalahgunaan wewenang itu dapat dihindari. Kemudian bisa juga kalau misalnya kasnya itu disimpan di entitasnya di perusahaan itu, maka misalnya penyimpanan dilakukan di lemari brankas kayak gitu atau ruang tertutup dengan akses yang terbatas. Jadi hanya pihak-pihak tertentu saja yang boleh mengaksesnya itu. Terus kemudian penerimaan dan pengeluaran kas bisa menggunakan rekening yang berbeda, itu salah satu bentuk pengendaliannya. Bisa juga pengeluaran kas itu menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Biasanya kalau cek itu ya nanti ada dari bank juga kan, bank juga nanti akan ada pengecekan gitu. Ini benar nggak cek ini dikeluarkan oleh perusahaan tersebut gitu. Terus misalnya penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Pokoknya intinya itu ada pemisahan ini apa? Pemisahan otoritas itu. Terus ada penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas kecil. Kemudian ada rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Jadi selanjutnya setelah kita tahu tentang kas dan setara kas itu apa, nanti kita akan membahas tentang sistem kas kecil. Terus kemudian nanti untuk selanjutnya ada rekonsiliasi bank, tapi ini akan kita bahas setelah kita membahas tentang kas kecil. Nah, untuk kas kecil, itu apa sih kas kecil? Jadi kas kecil atau petty cash itu adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa menggunakan cek gitu kan. Jadi ya yang kecil-kecil kayak gitu biasanya menggunakannya kas kecil, dana kas kecil. Nah, untuk metode pencatatannya itu ada dua, yaitu sistem impres atau sistem dana tetap, biasanya kita nyebutnya juga kayak gitu, atau sistem fluktuasi. Nah, untuk sistem impres ini itu adalah dana yang dibentuk jumlahnya relatif tetap. Kan tadi sistem impres itu atau sistem dana tetap gitu kan, makanya dana yang dibentuk itu jumlahnya tetap dalam waktu tertentu. Sedangkan untuk sistem fluktuatif itu dana yang dibentuk berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan. Jadi untuk perbedaannya itu sebenarnya untuk dana impres atau dana tetap dan metode fluktuatif itu ini. Jadi kalau untuk metode impres itu jumlah pengisian dana kas kecilnya sama dengan jumlah pengeluarannya. Jadi jumlah untuk pembayaran biaya-biayanya itu ya segitu gitu. Jadi untuk pengisian kembali itu jumlahnya akan sama. Sedangkan untuk fluktuatif itu jumlah pengisian kembali dana kas kecilnya itu tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk pembayaran biaya-biaya yang telah dikeluarkan itu. Kemudian untuk sistem impres itu biasanya pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak dijurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas kecil. Jadi misalnya ada setiap tanggal transaksi yang kita menggunakan dana kas kecil itu kalau kita menggunakan impres maka tidak perlu dicatat, hanya kita nyatetnya itu misalnya ada buku pembantu kayak gitu untuk mencatat kas kecil itu boleh, atau yang penting ada bukti-bukti pengeluaran kas kecilnya itu tapi tidak di jurnal. Sedangkan kalau fluktuatif itu harus di jurnal, setiap kita ada transaksi maka kita perlu menjurnalnya. Kemudian rekening dana kas kecil untuk dana tetap atau impres itu tetap, sedangkan fluktuatif itu bisa berbeda-beda. Kemudian kalau metode dana tetap atau impres itu pada akhir periode perlu disesuaikan, karena tadi kan belum dicatat ya, jadi pas akhir periode itu kita perlu mencatatnya, sedangkan fluktuatif itu tidak perlu ada penyesuaian. Nah, kita langsung ke contohnya aja ya. Di sini misalnya pada tanggal 1 Desember, perusahaan membentuk dana kas kecil sebesar 100.000. Kemudian dengan sistem impres,
Pengisian kembali dana kecil dilakukan, dana kas kecil akan dilakukan setiap tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Terus untuk pengeluaran-pengeluaran kas kecilnya itu ada biaya rapat, biaya reparasi, biaya perjalanan dinas gitu. Lah, kalau impres itu nanti untuk pengisian kembali itu ya nanti pokoknya jumlah kas kecilnya akan tetap sebesar 100.000. Tapi di sini ada informasi untuk pengisian kembali cek nomor 105 sebesar 80.000. Ini untuk soal kalau misalnya kita menggunakan sistem yang fluktuatif. Nah, pertama itu kita yang pakai pencatatan ini ya, impres dulu ya. Jadi kalau untuk impres itu pembentukan dana kas kecil itu kan pada tanggal 1 ya tadi ya, di soal tanggal 1 Desember 2003 misalnya. Maka jurnalnya itu kas kecil pada kas. Jadi kas kecilnya masuk, di debit, kemudian kasnya itu di kredit. Nah, itu pada saat pengisian. Lah pada saat pengeluaran, kalau menggunakan dana impres atau dana tetap itu tidak di jurnal. Tadi masing-masing transaksinya itu walaupun tanggal 5 itu ada transaksi, tanggal 10 ada transaksi, tanggal 14 itu ada transaksi yang terkait dengan dana kas kecil itu tidak di jurnal. Lah baru di jurnalnya pada saat pengisian kembali dana kas kecil ini. Jadi pada saat pengisian kembali itu baru dicatat. Tadi kan ada biaya rapat, kemudian biaya reparasi, biaya perjalanan dinas itu di debit semuanya. Nilainya itu tadi 30.000, 20.000 sama 50.000. Terus kreditnya itu kas. Kreditnya berupa kas sebesar 100.000. Maka kalau kayak gini itu nanti ya kas kecilnya akan kembali lagi sebesar 100.000 itu sesuai dengan yang awal gitu. Ini kalau menggunakan sistem impres. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan metode fluktuatif, itu pada saat pembentukan sama. Tanggal 1 Desember 2003 itu kas kecil pada kas. Ini masih sama jurnalnya. Nah, yang berbeda ini. Di sini pada saat pengeluaran dana kas kecil itu di jurnal. Jadi misalnya tanggal 5 itu tadi ada biaya rapat, maka tanggal 5 bulan 12 kita perlu mencatat jurnal untuk biaya rapat ini. Jadi biaya rapatnya debit, kreditnya kas kecil. Jadi perlu diingat ya, pokoknya kreditnya itu kas kecil. Kemudian untuk tanggal 10 ternyata ada biaya reparasi, itu juga perlu dicatat nih. Biaya reparasi pada kas kecil. Kemudian tanggal 14 ada juga biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas di debit, kreditnya kas kecil ini. Nah, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, itu tadi kan jumlah kas kecil diisi kembali sebesar 80.000 ya kalau menurut soal tadi itu. Ini kan pengisian kembali cek nomor 015 sebesar 80.000. Maka pada saat pengisian kembali ya diisi sebesar yang tadi yang sebesar ceknya itu. Maka diisinya sama seperti pada saat pengisian awal, kas kecil pada kas, tapi nilainya sebesar 80.000. Ini yang kalau misalnya kita menggunakan sistem yang fluktuatif. Sedangkan kalau impres dana tetap itu ya diisi kembalinya sebesar ya sama seperti pada saat kita pengisian awal itu. Kalau misalnya 100.000 ya 100.000 terus. Tapi kalau fluktuatif berbeda-beda kan. Makanya tadi sebenarnya pas awal pembentukan 100.000, namun pada saat pengisian kembali itu ternyata diisinya cuma 80.000 aja. Jadi ini berbeda antara fluktuatif sama impres. Nah, setelah ini nanti bisa dikerjakan ya latihan soal yang telah disediakan. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.